Ustadz Yusuf Mansur lolos dari gugatan para pekerja migran soal program tabung tanah. Ini artinya para pekerja migran kalah ya di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Dilansir dari kompas.com, Jakarta, tokoh agama Yusuf Mansur lolos dari gugatan perkara program tabung tanah yang dilayangkan oleh sejumlah pekerja migran Indonesia atau PMI kepada dirinya. Pengadilan Negeri Tangerang, Kota Tangerang tidak mengabulkan gugatan itu karena penggugat tidak menyertakan satu pihak lain dalam program tabung tanah tersebut sebagai tergugat seperti layaknya Yusuf Mansur. Putusan tersebut disampaikan oleh Majelis Hakim PN Tangerang di ruang sidang 2 pada hari Rabu 22 Juni 2022 siang. Menurut Majelis Hakim, satu pihak lain yang seharusnya disertakan sebagai tergugat adalah Koperasi Merah Putih selaku pemilik program tabung tanah itu. Tidak ikut digugatnya Koperasi Merah Putih menjadi alasan gugatan ditolak, sebut Majelis Hakim saat sidang. Ariel Mohtar, kuasa hukum Yusuf Mansur, mengatakan bahwa gugatan itu cacat hukum karena kurang penggugat. Yusuf Mansur selaku tergugat tak menghadiri agenda putusan perkara yang menyeret namanya, sementara itu dua orang yang diduga korban alias penggugat juga tak menghadiri agenda tersebut. Mereka hanya diwakili oleh kuasa hukum. 3 pekerja migran Indonesia atau PMI yang menggugat itu diketahui merupakan PMI Hong Kong ya. Penggugat mengaku tak pernah menerima keuntungan berupa bagi hasil yang dijanjikan oleh sang ustadz dari program tersebut. Sayang sekali ya teman-teman, gugatan dari para pekerja migran ini ditolak oleh pengadilan karena dirasa kurang lengkap dan ini artinya Ustadz Yusuf Mansur menang atas kasus tabung tanah ini. Dan akan ada 2 gugatan lain lagi ya yang menanti yang akan menggugat Ustadz Yusuf Mansur. Teman-teman PMI dimanapun Anda bekerja, hati-hati ya dalam berinvestasi, jangan asal tergiur dengan yang katanya investasi hanya sedikit, tidak perlu kerja, tapi hasilnya nyata. Itu hati-hati karena sekarang itu rawan banget penipuan yang mengatasnamakan investasi. Berikut ini adalah berita sebelumnya kronologi di mana 3 PMI Hong Kong menggugat Ustadz Yusuf Mansur. Sepertinya banyak sekali ya dari teman-teman PMI Hong Kong yang ikut serta dalam bisnis ataupun investasi bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur ini. Sidang perdata kasus pelanggaran hukum Jamaah Nur Khatib Mansur atau yang akrab disapa dengan Ustadz Yusuf Mansur kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Ustadz kelahiran Tangerang 19 Desember 1976 itu diduga melakukan ingkar janji terkait bisnis tabung tanah atau tabungan tanah. 3 pekerja migran Indonesia atau PMI di Hong Kong mengaku menjadi korban. Para TKI itu pun menggugat OYM sebesar 560 juta rupiah. Jadi ini adalah sidang kasus investasi tabung tanah yang dianggap ingkar janji terhadap 3 TKI yang dulu bekerja di Hong Kong pada tahun 2014 lalu, yakni atas nama Surati yang berinvestasi sebesar 4,6 juta, Aida Alamsyah berinvestasi sebesar 4,9 juta, dan Yeni Rahmawati berinvestasi sebesar 4,6 juta rupiah. Sampai saat ini investasi mereka belum dikembalikan oleh UYM itu, ungkap kuasa hukum para penggugat Asfa Davibia saat ditemui di PN Tangerang Selasa 18 Januari 2022. Diberitakan sebelumnya, para PMI tertarik investasi tabung tanah berawal saat UYM mengisi acara di Hong Kong pada tahun 2014 lalu. Dalam ceramahnya, UYM mengajarkan para TKI yang ada di sana untuk menginvestasikan uangnya untuk membeli sebuah tanah secara bersama yang nominal per meternya dipatok dengan harga 2,2 juta rupiah. PMI yang berminat berinvestasi diminta melakukan investasinya melalui Koperasi Merah Putih dan di situ banyak yang berminat karena tergiur keuntungan dan bagi hasil yang ditawarkan UYM.
Namun pada kenyataannya bisnis ini tidak jelas tanah di mana, lalu tanah yang dibeli seperti apa, dan bagaimana sistemnya. Dan ketika para PMI ini mencoba mengkonfirmasi melalui koperasi tersebut, ternyata tidak jelas juga. Terkait dengan hal ini, para penggugat lantas mengajukan gugatan perdata di mana mereka berharap UYM mau mengembalikan uang investasi yang ditanamnya dalam bisnis tabung tanah itu, berikut dengan keuntungan selama mereka menanamkan investasinya. Jadi dalam gugatannya kami meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman bersalah kepada Jamaan Nur Khatib Mansur dan mengembalikan uang investasi para penggugat. Dalam gugatannya, penggugat Surati menggugat UYM dengan mengembalikan sebesar 186 juta, Aida Alamsyah menggugat UYM dengan mengembalikan uang sebesar 188 juta rupiah, dan Yeni Rahmawati menggugat UYM dengan mengembalikan uang sebesar 186 juta rupiah. Uang tersebut berasal dari nilai pokok investasi, uang bagi hasil, uang ganti rugi, dan uang denda selama mereka berinvestasi sejak tahun 2014 lalu. Tegas kuasa hukum para PMI Asfa Davibiah. Sementara itu, kuasa hukum Ustadz Yusuf Mansur, Ariel Muhtar, mengaku pada dasarnya pihaknya siap menghadapi kasus hukum yang menjerat kliennya itu. Pihaknya akan berupaya melakukan mediasi dalam sidang lanjutan yang akan digelar selanjutnya. Kita pastikan akan melakukan mediasi terhadap gugatan mereka, dan yang pasti UYM akan bersikap kooperatif dan patuh pada hukum. Nanti kita akan lihat ke depannya seperti apa, kata Ariel Muhtar. Sebagai pembelajaran ya teman-teman, karena sekarang itu banyak banget investasi yang sangat menggiurkan tapi ternyata hasilnya itu nihil. Banyak sekali penipuan yang berkedok investasi, jadi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai mudah tergiur ya dengan sesuatu hasil yang lumayan besar. Jadi ya logika aja, mana ada tidak kerja, hanya menabung uang kalian bisa mendapatkan invest, bisa mendapatkan pemasukan yang nilainya itu fantastik banget, enggak banget ya. Dan investasi yang sangat bermanfaat buat Anda itu adalah investasi kepada diri Anda sendiri. Jadi investasi terhadap diri sendiri itu adalah merupakan investasi yang terbaik ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Warren Buffett, seorang pakar investasi, dan investasi terhadap diri sendiri itu bisa dilakukan dengan cara belajar, meningkatkan skill dan juga kualitas kemampuan Anda. Jadi meningkatkan skill dan juga belajar itu bukan tugas anak sekolah aja ya. Berapapun usia Anda, belajar itu sangat penting untuk masa depan Anda dan bahkan untuk meraih mimpi-mimpi Anda. Semangat pahlawan devisa, semoga bisa menjadi PMI yang sukses dan bisa membahagiakan keluarga tercinta yang ada di rumah. Amin, amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.